Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar CSS coding sebentar saja. Kali ini kita akan membahas tentang flex shrink. Jadi shrink sendiri itu kan artinya menyusut ya. Jadi di dalam flex sendiri itu defaultnya kalau misalkan ini ada 5 gini ya. Misalkan ini ada 5 kayak gini. Maka ketika ditambah 6, misalkan ada 6 ya. Maka dia kalau misalkan sudah mentok, maka dia otomatis disusutkan ya. Misalkan kayak gini nih. Misalkan ini anggap aja wrappernya ya. Kita kasih warna, misalkan ini kita kasih warna merah. Bentar, ini kita kasih warna merah, misalkan ini di belakang. Send to back ya. Nah, ini misalkan ini kan ada 6 ya. Misalkan kita nambah lagi, misalkan sampai 7. Maka di dalam flex itu dia otomatis dimampatkan ya, disusutkan. Maka dia seperti ini nanti jadinya. Nah, biar nggak jadi seperti itu, kita bisa menggunakan flex shrink ya. Misalkan kita definisikan satu item ini, misalkan kita ini ubah warna kuning ya. Nah, misalkan item ini saja, misalkan yang tidak menyusut, misalkan ini 200 pixel. Maka yang lainnya juga akan menyusut, tapi dia sendiri yang nggak menyusut. Jadi ini bisa gede sendiri gitu, tapi yang lainnya ikutan menyusut kayak gitu. Jadi algoritmanya seperti itu. Jangan kayak gini ya. Nah, kalau flex shrink maka yang kuning, yang bagian kuning sendiri ini, misalkan flex shrink 0, dia penyusutannya 0, maka dia artinya tidak menyusut, sedangkan yang lainnya ikutan menyusut. Nah, untuk memahaminya gimana cara kerja flex shrink ini, oke, kita langsung coding saja. Ini misalkan kita punya item ya, ini display flex ya. Ini kita punya item ya. Itemnya ada 4 dengan lebarnya 100 pixel dan tingginya 100 pixel. Nah, kalau misalkan itemnya ini ada 8, maka dia akan mengecil ya. Coba kita, nah, seperti ini. Jadi ini kan tambah kecil, tambah mepet, tambah makin tipis. Misalkan ini tambahin lagi ya. Nah, seperti ini, makin kecil. Nah, ini bahaya banget kalau misalkan kalian punya sebuah div ya. Nah, di dalamnya itu pengennya width-nya itu tetap, misalkan 100 pixel ya 100 pixel. Nah, tapi karena pakai flex, akhirnya dia ikutan gepeng gitu ya, menggepeng gitu. Nah, gimana caranya biar nggak ikutan gepeng? Kita kasih yang namanya flex shrink ya. Kita buat kelas baru, misalkan shrink. Shrink, misalkan kita kasih warna, misalkan backgroundnya hijau ya. Green ya. Misalkan green, kita kasih yang item yang kedua ya. Kita kasih class shrink, nah yang bagian ini. Nah, gimana biar ini tetap 100 pixel? Kita tinggal menambahkan flex shrink 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi, yang lainnya ikutan memampat, tapi cuma yang ada class shrinknya ini, dia tetap 100 pixel. Misalkan itemnya ini 200 pixel ya. Maka dia ya, semua defaultnya dia semuanya 200 pixel ya. Tapi karena dia display flex, maka dia langsung gepeng gitu. Nah, biar nggak gepeng, kita bisa pakai flex shrink ya. Seperti ini. Nah, dari sini, apakah kalian bingung apa fungsi dari flex shrink? Jika kalian bingung dan kalian mungkin bertanya-tanya gimana, apa sih ininya, apa implementasinya? Nah, untuk implementasinya biasanya itu bakal kelihatan, bakal terasa kalau misalkan kalian tuh membuat ini, misalkan ada testimoni gitu, testimoni dan dia slide-slide kayak gitu. Nah, maka kalau misalkan kalian pakai flex, maka dia langsung gepeng kan. Nah, biar nggak gepeng, kalian bisa mengaturnya dengan memberikan properti flex shrink dan nilainya 0. Oke, sampai di sini dulu belajar CSS kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe channel SKL agar kalian mendapatkan update terbaru dari SKL. Terima kasih.